Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini, insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat Al-Infitor ayat 13 sampai dengan 19. Ibu-ibu yang berbahagia, para peserta bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dulu Bu surat Al-Infitor ayat 13 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin Tsumma ma adraka ma yaumuddin Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan apa yang dialami oleh orang-orang yang berbakti, yaitu mendapat kenikmatan yang berlimpah. Demikian itu karena mereka taat kepada Allah dan tidak berbuat kedurhakaan terhadapnya. Ibnu Asakir telah meriwayatkan di dalam biografi Musa ibnu Muhammad dari Hisham ibnu Ammar, dari Isa ibnu Yunus, ibnu Abu Ishaq, dari Ubaidillah ibnu Muharrib, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, Innama sammahumullahu al-abroro li'annahum barul aba'a wal abna'a. Sesungguhnya Allah menamai mereka dengan sebutan abror karena mereka berbuat baik kepada orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya. Kemudian Allah menyebutkan apa yang dialami oleh orang-orang yang durhaka, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim dan mendapat azab yang kekal.
Karena itulah maka disebutkan dalam firman Allah, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Al-Infitor ayat 15. Yakni di hari perhitungan amal perbuatan dan pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Al-Infitor ayat 16. Artinya, mereka tidak pernah absen dari adabnya, barang sesaat pun. Dan tidak pernah pula diringankan adab itu dari mereka. Permintaan mereka yang menginginkan kematian atau istirahat dari adab tidak diperkenankan, walaupun hanya barang sehari. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Al-Infitor ayat 17. Ini menggambarkan tentang betapa hebatnya hari kiamat itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman berikutnya yang senada. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Al-Infitor ayat 18. Selanjutnya ditafsirkan atau dijelaskan oleh firman Allah berikutnya. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Al-Infitor ayat 19. Tiada seorang pun dapat memberi pertolongan kepada orang lain dan tidak pula menyelamatkannya dari adab yang dialaminya, terkecuali dengan seizin Allah. Dan bagi siapa yang dikehendaki dan dirinya dan diridhoinya untuk mendapat pertolongan, yaitu syafaat. Dalam tafsir ayat ini sebaiknya kami kemukakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, ya Bani Hashimin, angkidu angpusakum minan nari, la amliku lakum minallahi syai'a. Hei Bani Hasim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian barang sedikit pun. Karena itulah, maka disebutkan dalam firman berikutnya, wal amru yauma idzil lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Al-Infitor ayat 19. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah. Limanil mulkul yawma lillah. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Surat Al-Mu'min ayat 16. Al-mulku yawma idzinil haq
ulir rahman. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Al-Furqan ayat 26. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Surat Surat Al-Fatihah ayat 4. Qatadah telah mengatakan, Imam Al-Qatadah telah mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Al-Infitor ayat 19. Wallahi, al-yauma lillahi, wallahi demi Allah, al-yauma lillahi, segala urusan di hari sekarang pun berada di tangan kekuasaan Allah. Walakinnahu yauma idzin la yunazi'uhu ahadun, tetapi di hari itu tiada seorang pun yang menyainginya, yang menyaingi Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 345. Keadaan para pelaku amal dan nasib mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, al-abror, kebajikan atau al-abror, akan berada di surga penuh kenikmatan. Sedangkan orang-orang durhaka, al-fujjar, akan berada di neraka yang menyala-nyala. Mereka akan memasukinya, merasakan panasnya dan kobarannya pada hari pembalasan dan perhitungan. Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tanpa pernah keluar darinya. Adapun pelaku dosa besar tidaklah disebutkan sebagai fajir, orang durhaka. Karena yang disebut pujar, jamak dari fajir, hanyalah orang-orang kafir. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka pelaku dosa besar tidak sepenuhnya disebut fajir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Surat Abasa, surat ke-80 ayat 42. Ulaika humul kafaratul fajaro. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat besar bagi para pelaku maksiat. Tentang hari kiamat, pembalasan, dan perhitungan yang dahsyat. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain. Siapapun dia. Segala urusan sepenuhnya milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Di dalam hal ini terdapat ancaman besar dan peringatan keras tentang kedahsyatan hari kiamat, serta penegasan bahwa tidak ada yang berguna bagi manusia pada hari itu kecuali kebaikan dan ketaatan. Bukan lagi harta, anak, teman, atau syafaat yang dahulu bermanfaat bagi mereka di dunia. Di dalam tafsir Al-Munir, juz 30, halaman 107-108. Hikmah dan pelajaran dari surat Al-Infitor ayat 13 sampai dengan 19. 1. Pembedaan yang tegas antara orang beriman dan orang durhaka, kafir. Allah menegaskan ada dua golongan manusia di akhirat, yaitu al-abror, orang-orang baik,
Mereka yang jujur, ikhlas, dan taat kepada Allah mendapat balasan kenikmatan abadi. Kemudian al-fujjar, orang-orang durhaka, mereka yang melanggar perintah Allah dan berbuat dosa tanpa taubat, mendapat azab yang kekal. 2. Kepastian adanya hari pembalasan. Ayat 15-16 menegaskan bahwa orang durhaka pasti akan merasakan neraka dan tidak akan bisa keluar darinya. Ini menunjukkan bahwa hari pembalasan Yaumuddin adalah kenyataan yang pasti, bukan sekedar kepercayaan simbolik. Keyakinan yang kuat terhadap hari akhirat mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam perbuatan dan tidak menyepelekan dosa. Kemudian hikmah atau pelajaran yang ketiga menegaskan dahsyatnya hari kiamat. Pengulangan dalam ayat 17-18. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikan hari itu, sehingga akal manusia tak mampu membayangkannya. Pengulangan ini menjadi peringatan keras agar manusia tidak lalai dan selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh. 4. Tidak ada pertolongan selain dari Allah. Ayat 19 menegaskan bahwa pada hari itu tidak seorang pun dapat menolong yang lain. Tidak ada hubungan sosial, kekuasaan, atau harta yang bisa memberi manfaat. Segala urusan sepenuhnya di tangan Allah. Ini mengingatkan agar manusia tidak bergantung pada makhluk, melainkan hanya kepada Allah, dan tidak tertipu oleh kekuasaan atau kedudukan duniawi. 5. Keadilan Allah yang sempurna. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa setiap amal akan dibalas dengan adil. Tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada kejahatan yang terlewatkan. Menumbuhkan rasa tenang dan optimisme bagi orang beriman, serta rasa takut dan penyesalan bagi pendosa. 6. Motivasi untuk memperbaiki diri dan beramal soleh. Dengan memahami perbedaan nasib antara al-abror dan al-fujjar, seorang mukmin terdorong untuk memperbanyak amal baik, amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat, serta menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah. 7. Kekuasaan mutlak Allah di akhirat. Kekuasaan mutlak Allah di akhirat. Penutup ayat ini, dan segala urusan pada hari itu adalah milik Allah, menunjukkan bahwa hanya Allah lah raja dan penguasa sejati. Pada hari itu tidak ada sekutu, tidak ada kekuatan lain. Ini menanamkan tauhid yang murni, bahwa hanya Allah yang layak disembah dan ditaati. Karena hanya Dia, Allah, yang berkuasa atas kehidupan, kematian, dan pembalasan. Ibu-ibu, para peserta bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat. Itu saja yang dapat disampaikan. Dan ini sebagai akhir dari surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor 19 ayat. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.